Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Zakwan yang akan memandu perbincangan malam ini. Terima kasih semua yang sudah hadir di Meet hari ini. Topik kita hari ini adalah Top 15 Skills in 2025 berdasarkan laporan dari World Economic Forum. Seperti yang kita ketahui, dunia bekerja terus berubah dengan cepat. Untuk kita tetap relevan dan kompetitif, kita perlu mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Tujuan diskusi ini adalah untuk memahami lebih dalam setiap keterampilan yang dianggap penting dan mengapa keterampilan tersebut ada di urutan tersebut. Kita akan membahas keterampilan-keterampilan ini satu persatu, melihat perbedaannya, dan mendiskusikan alasan logis di balik pentingnya masing-masing keterampilan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Zakwan Fatullah dengan NPM 220060. Boleh dilanjut kepada Kang Muhammad Kamil. Halo, nama saya Muhammad Wildan Kamil dengan NPM akhir 220009. Oke, boleh dilanjutkan kepada Kang Rido. Oke, aku Ridho Dilvanov dengan NPM akhir 12. Oke, boleh lanjut kepada Kang Anel. Oke, perkenalkan nama saya Anel Padabium dengan NPM 78. Oke, boleh selanjutnya kepada Kang Gerald. Oke, baik, terima kasih Kang Zafan. Perkenalkan, nama saya Gerard Christopher Andreas dengan NPM akhir 220014. Oke, boleh selanjutnya kepada Kang Drias. Halo, perkenalkan nama saya Dria Samuelano Kevin David dengan NPM 1408110 220062. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan melanjutkan ke bagian pembahasan. Yang pertama, kepada Kang Rido, dipersilahkan memberikan listnya. Oke, baik. Ini ada list yang aku berikan buat skill-skill yang dibutuhkan. Yang pertama, reasoning, problem solving, and ideation. Kalau menurut aku, kenapa aku tempatin ini yang pertama? Karena di zaman sekarang, problem solving itu yang paling penting. Di perusahaan-perusahaan, yang paling penting, yang dibutuhkan dari setiap orang, mau itu CEO atau yang paling bawah, itu pasti ada problem solving. Terus ada ideation, yaitu kita memberikan ide-ide. Nah, terus yang kedua ada complex problem solving. Sama seperti yang tadi, tapi complex problem solving ini lebih advance kalau menurut aku, jadi aku taruh di nomor 2. Terus yang nomor 3 itu ada critical thinking and analysis. Jadi untuk kita memecahkan suatu masalah atau problem solving, dibutuhkan sebuah critical thinking dan sebuah analisis supaya sebuah masalah itu bisa diselesaikan secara tepat dan efisien. Lalu yang nomor 4 ada leadership and social influence. Jadi di zaman sekarang kalau menurut aku, leadership itu yang paling penting karena tanpa adanya leadership, sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu dapat menjadi berantakan. Nah, terus yang nomor 5 ada persuasion and negotiation. Jadi berhubungan dengan yang sebelumnya yaitu leadership. Jadi kalau kataku sebagai seorang leader, kita tuh harus mempunyai skill persuasion and negotiation. Nah, lalu yang keenam ada emotional intelligence, nomor 7 creativity, originality and initiative, nomor 8 resilience, stress tolerance and flexibility, nomor 9 technology use, monitoring and control, dan yang 10 active learning and learning strategies. Oke, terima kasih kepada Kang Rido. Selanjutnya diperbolehkan untuk memberikan list kepada Kang Anel, dipersilakan. Oke, terima kasih Kang Zafwan. Ini adalah list yang sudah diurutkan
oleh saya. Yang pertama saya memilih analytical thinking and innovation. Karena dibandingkan keterampilan lain, kemampuan ini memungkinkan individu untuk memimpin berdasarkan data yang tepat. Kenapa data yang tepat? Karena mereka sudah menganalisis dan menginovasinya. Yang kedua ada complex problem solving. Tanpa kemampuan ini, kreativitas dan inovasi tidak dapat diterapkan dengan efektif, di mana yang berhubungan dengan alasan yang pertama atau nomor pertama. Yang ketiga ada teknologi use, monitoring, and control. Di mana dibandingkan keterampilan lain, ini kebutuhan yang sangat perlu untuk perusahaan di mana kelangsungan bisnis ini diperlukan using, monitoring, and control-nya. Yang keempat ada critical thinking and analysis. Dibandingkan keterampilan lain, berpikir kritis ini memungkinkan individu untuk menyaring informasi dan menilai situasi dengan objektif. Yang kelima, ada creativity, originality, and initiative. Karena menurut saya dibandingkan keterampilan lain, teknis seperti penggunaan teknologi, kreativitas juga penting karena memunculkan ide-ide baru dan solusi unik yang mendorong kemajuan. Selanjutnya ada leadership and social influence. Yang ketujuh ada teknologi design and programming. Yang ke-8 ada resilience, stress tolerance, and flexibility. Yang ke-9 reasoning, problem solving, and ideation. Yang ke-10 ada emotional intelligence. Mungkin dari saya segitu saja. 10 skill yang sudah diurutkan. Oke, terima kasih kepada Kang Anel. Selanjutnya dipersilakan untuk memberikan list oleh Kang Gerald. Dipersilakan. Oke, mungkin bisa di next slide dulu. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi ini top 10 skills in 2025 yang menurut saya penting. Yang pertama ini ada analytical thinking and innovation. Jadi dengan berpikir analitis gitu dan kita punya ide inovasi itu skill yang sangat diperlukan di tahun 2025. Yang kedua itu ada active learning and learning strategies. Jadi ketika kita sudah mempunyai skill analisa thinking gitu, kita perlu untuk punya strategi untuk belajar lebih lanjut. Jadi active learning and learning strategies menurut saya itu kedua yang terpenting. Lalu yang ketiga itu ada reasoning, problem solving, and ideation. Jadi kita itu punya kemampuan untuk memecahkan masalah dan kemudian punya ide. Lalu yang keempat itu ada critical thinking and analysis. Mungkin ini berhubungan dengan sebelum-sebelumnya, di mana kita memerlukan berpikir kritis dan analitis gitu. Yang kelima itu ada resilience, stress tolerance, and flexibility. Karena menurut saya ini penting, karena dengan kita mempunyai resilience dan stress tolerance, maka kita bisa menerapkan yang nomor 2 itu active learning and learning strategies. Jadi ibaratnya ketika kita punya strateginya, kita juga punya resilience dan toleransi stres, sehingga kita bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih jauh. Itu lalu berikutnya yang keenam ada teknologi use, monitoring and control. Yang ketujuh ada teknologi design dan programming. Yang ke-8 ada leadership and social influence. Yang ke-9 ada persuasion and negotiation. Lalu ke-10 ada emotional intelligence. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Gerald. Boleh di next slide. Oke, ini adalah list dari 10 most important skill in 2025 menurut saya. Yang pertama ada critical thinking and analysis. Menurut saya, di zaman yang dipenuhi informasi ini, kemampuan untuk memilah informasi yang relevan dari yang tidak relevan sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Ini membantu saya untuk menghindari bias dan memastikan keputusan berdasarkan bukti. Yang kedua, ada complex problem solving. Alasan saya memilih kompleks problem solving adalah di dunia kerja seringkali tidak memiliki solusi yang jelas dan membutuhkan pendekatan yang inovatif dan analitis. Sehingga saya membutuhkan kompleks problem solving di urutan kedua. Selanjutnya ada creativity, originality, and initiative. Kreativitas adalah motor penggerak inovasi. Dalam lingkungan yang kompetitif dan inovasi yang terus-menerus diperlukan untuk bertahan dan berkembang,
Inisiatif menunjukkan kemampuan untuk bertindak tanpa perlu instruksi. Selanjutnya, ada analytical thinking and innovation. Alasan saya memilih analytical thinking and innovation adalah berpikir analitis memungkinkan identifikasi peluang untuk inovasi dan pengembangan solusi yang lebih baik. Ini penting untuk terus meningkatkan proses dan produk yang ada. Selanjutnya, ada active learning and learning strategies, di mana dunia kerja terus berubah dengan cepat, dan kemampuan untuk terus belajar sangat penting untuk tetap relevan. Strategi pembelajaran yang baik membantu saya beradaptasi dengan berbagai situasi kerja. Selanjutnya, nomor 6, ada emotional intelligence. Yang ketujuh, ada leadership and social influence. Yang ke-8, ada resilience, stress tolerance, and flexibility. Yang ke-9, ada technology use, monitoring, and control. Yang ke-10, ada reasoning, problem solving, and ideation. Oke, mungkin selanjutnya dipersilahkan kepada Kang Drias. Oke, terima kasih Jakwan atas kesempatannya. Ini berikut 10 dari skill yang menurut saya itu penting. Itu pertama ada leadership. Jadi kenapa leadership dan social influence itu penting? Karena kepemimpinan yang efektif dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain itu sangat penting untuk menginspirasi dan memotivasi tim mengarah proyek dan mencapai tujuan organisasi. Ini membantu dalam membangun jaringan profesional yang bermanfaat. Terus berikutnya itu ada complex problem solving. Itu kenapa saya memilih di urutan kedua itu adalah alasannya itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami dan memecahkan masalah yang rumit sangat penting untuk menghadapi tantangan yang tidak terduga dan menemukan solusi yang efektif. Terus berikutnya urutan ketiga ada critical thinking and analysis. Itu alasan saya memilih itu karena berpikir kritis dan analisis membantu mengevaluasi informasi secara objektif dan membantu keputusan berdasarkan bukti dan logika sehingga menghindari kesalahan dan bias. Terus urutan keempat itu ada analytical thinking dan innovation. Alasan saya memilih itu adalah keterampilan ini memungkinkan untuk menganalisis data dan informasi secara mendalam untuk menemukan pola dan menghasilkan ide-ide inovatif yang sangat penting dalam dunia bisnis dan kompetitif. Berikutnya kelima itu ada persuasion and negotiation. Alasan saya memilih ini yang kelima itu adalah kemampuan untuk meyakinkan orang lain dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Adalah keterampilan penting dalam berbagai konteks, membantu mencapai hasil yang diinginkan sampai mempertahankan hubungan yang baik. Terus berikutnya keenam itu ada active learning and learning strategies. Ketujuh ada creativity, originality, and initiative. Terus ke-8 ada reasoning, problem solving, and ideation. Terus ke-9 itu ada service orientation. Ke-10 ada emotional intelligence. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan listnya. Oke, selanjutnya mungkin dari saya ya. Di sini saya memilih 10 urutan. Ya, mungkin saya akan menjelaskan 5 yang pertama saja. Yang pertama, yang paling utama menurut saya adalah soal leadership dan social influence. Karena melihat perkembangan zaman yang semakin mudah untuk mengakses informasi ya, teknologi dan sosial media, itu rasanya ketika kita ingin mengembangkan suatu hal, justru di bagian pemasarannya itu, agar orang-orang bisa melihat manfaat yang kita berikan seperti apa, agar orang-orang juga tahu gitu yang kita lakukan, itu bisa melalui social influence. Pun dengan sebuah tim yang bergerak untuk mencapai sebuah tujuan tertentu,
itu diperlukan leadership. Yang mana leadership ini akan menyatukan pikiran-pikiran orang yang hebat gitu ya, yang punya sebuah visi. Nantinya dijadikan satu bentuk yang konkret bersama-sama gitu. Nah, untuk yang kedua, saya memilih creativity, originality, dan inisiatif. Karena apa? Karena di zaman sekarang rasanya orang tuh mudah untuk menjiplak gitu ya, apalagi dengan di Indonesia yang tingkat viralismenya itu sangat tinggi. Apapun yang viral dijiplak, amati, tiru, plak-tiplak gitu ya. Itu mudah banget, akhirnya sangat menentukan apakah kita bisa membuat suatu kreativitas dari apa yang tidak ada mungkin, atau dari yang sudah ada, tapi kita ubah sedikit, sehingga tetap engaging dan juga tetap bermanfaat gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada analytical thinking and innovation. Saya memilih ini karena tadi dua skill yang pertama itu kurang cukup untuk bisa menggambarkan satu sosok yang baik gitu ya, yang ideal. Karena leadership, social influence itu pada akhirnya bakal memerlukan skill yang bisa dipakai secara umum, yakni analytical thinking dan innovation. Analytical thinking di mana apapun yang dilakukan gitu ya, baik itu dari segi teknis, dari segi people management dan semacamnya, itu harus bisa dianalisis dengan sebaik mungkin. Dan juga ketika ingin memunculkan inovasi-inovasi baru, itu jelas ada sebuah nilai yang lebih dibutuhkan, bukan hanya oleh mungkin lingkup kecil kayak organisasi, tapi juga oleh perusahaan, oleh dunia kita sekarang. Selanjutnya adalah critical thinking dan analisis. Ini mirip dengan sebelumnya, tapi mungkin perbedaannya sedikit pada di critical thinking itu adalah kita mau untuk pada saat menjalani sesuatu atau sedang membahas sesuatu, itu kita benar-benar mendalaminya, mengkritisi sampai titik-titik yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah terpikirkan, sehingga hasil dari memikirkan itu bisa lebih konkret istilahnya mah. Nah, dan yang kelima adalah complex problem solving. Dari skill-skill sebelumnya yang ada, seandainya orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ya, itu akan sia-sia. Sehingga ini adalah salah satu skill yang sangat dibutuhkan menurut saya. Dan seterusnya akan diikuti oleh reasoning, problem solving, ideation, kemudian resilience, stress tolerance, and flexibility, dilanjut dengan technology use, monitoring and control, system analysis and evaluation, dan persuasion and negotiation. Oke, mungkin begitu kalau dari saya. Saya balikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Kang Eka. Selanjutnya akan dilakukan penghitungan poin per list yang ada. Jadi, dari poin 1 sampai 10 untuk peringkat pertama akan mendapatkan 10 poin, untuk peringkat 2 akan mendapatkan 9 poin, peringkat 3 mendapatkan 8 poin, dan selanjutnya. Boleh ke slide selanjutnya untuk dilakukan penghitungan poin. Oke, saya serahkan kepada Kang Eka. Oke, makasih Zakwan. Di sini saya izin menjelaskan ya. Jadi sebagaimana yang telah disebutkan, kita menghitung poin berdasarkan urutan yang kita buat masing-masing. Sehingga di sini sudah dijabarkan, sudah dijumlahkan gitu ya, equation-nya daripada masing-masing kita mengurutkannya seperti apa. Dan setelah dijumlahkan, dianalisis, kita menemukan bahwasannya, boleh di next, bahwasannya ini adalah 10 skill di 2025 yang paling relevan menurut kita. Nah, selanjutnya mungkin kita bakal membahas lebih lanjut ya tentang kenapa bisa ini sampai terpilih, dan apakah kita mau menyepakati hanya berdasarkan angka atau ada yang memberi pendapat lain. Tapi untuk sesi diskusi atau FGD pada malam hari ini mungkin bakal tetap dipimpin oleh moderator. Berikut adalah top 10 skills in 2025 berdasarkan penghitungan poin yang sudah dilakukan.
Di sini, apakah ada teman-teman yang memiliki opini berbeda? Apabila ada, dipersilakan. Oke, terima kasih. Menurut saya sendiri, emotional intelligence ini perlu ke atas. Jadi, menurut pandangan saya, persuasion and negotiation itu di ke bawah dan emotional intelligence ke atas. Karena emotional intelligence itu mencakup persuasion and negotiation-nya juga. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Anel. Apakah ada yang memiliki pendapat lain? Oke, dipersilakan kepada Kang Gerald untuk Izin memberikan pendapat. menambahkan, terima kasih sebelumnya Kang Zakwan. Izin menambahkan dari Kang Anel juga, bahwa saya setuju di mana emotional intelligence ditempatkan di atas dari persuasion and negotiation. Mungkin saya sedikit menambahkan gitu. Emotional intelligence ini menurut saya pribadi berkaitan erat dengan citra diri kita sendiri. Bagaimana kita mengontrol diri kita dengan emosi kita. Maka dari itu diperlukan penguasaan emotional intelligence terlebih dahulu sebelum melakukan persuasion dan negosiasi. Itu yang menurut saya jadinya harus lebih diprioritaskan dibanding persuasion and negotiation. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Gerald. Dipersilakan untuk Kang Rido untuk memberikan opininya. Oke, thank you Kang Zakwan. Jadi kalau menurut aku persuasion and negotiation itu harusnya emang di atas emotional intelligence karena meskipun emotional intelligence itu penting, tapi kalau menurutku itu lebih apa ya? Lebih penting efeknya itu cuman ke diri kita sendiri. Kalau persuasion and negotiation kan ke orang lain. Nah, tapi kalau habis itu kalau emotional intelligence juga itu apa ya? Kurang penting sih kalau dibandingkan dengan persuasion and negotiation. Thank you, itu aja. Oke, terima kasih kepada Kang Rido. Apakah ada yang mendukung dari emotional intelligence dinaikkan menjadi peringkat 10 atau ada yang menolak lagi seperti Kang Rido untuk tidak diganti? Oke, mungkin saya sedikit menyanggah pendapat dari Kang Rido di bahwasanya memang emotional intelligence ini di bawah dari persuasion dan negotiation. Nah, menurut saya pribadi, kenapa emotional intelligence itu lebih penting? Karena begini Kang Rido, pada akhirnya emotional intelligence ini merupakan dasar dari keterampilan sosial. Bagaimana kita bisa membicarakan tingkatan keterampilan sosial yang lebih tinggi jika dasarnya saja kita nggak punya, Kang Rido. Jadi, kecerdasan emosional ini bagaikan dasar dari banyak keterampilan sosial lainnya, termasuk persuasi dan negosiasi. Jadi, memahami dan mengolah emosi diri sendiri, serta mungkin orang lain adalah kunci untuk melakukan negosiasi. Pada akhirnya, ketika kita mengontrol diri kita sendiri, kita akan bisa mengontrol orang lain. Seperti itu, Kang Rido. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Gerald. Bagaimana tanggapan dari Kang Rido atas opini Kang Gerald? Oke, thank you Kang Gerald atas pendapatnya. Tapi kalau menurut saya, meskipun basicnya dia kuat gitu ya, tapi kalau menurut saya persuasion and negotiation itu adalah skill yang lebih penting karena meskipun meskipun kita punya emotional intelligence, tapi kalau misalnya kita tidak punya skill buat persuasi atau negotiation itu sama aja. Soalnya kan di perusahaan yang kita butuhin kan adalah bagaimana kita apa ya, persuasi ke klien atau mungkin ke apa namanya, ke ke pekerja di bawah kita dan lain-lain. Nah, kalau emotional intelligence itu menurut saya cuman yang basic doang. Jadi meskipun kita pun nggak punya, kalau misalnya kita punya skill persuasion and negotiation ya bisa aja.
Kalau itu sih menurut aku. Thank you. Oke, terima kasih kepada Kang Rido. Dipersilakan kepada Kang Gerald untuk menambahkan atau membantah. Oke, terima kasih Kang Zakwan dan terima kasih Kang Rido atas opininya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mungkin tadi Kang Rido sempat mention soal hubungan dengan klien, hubungan dengan rekan kerja. Begitu ya Kang Rido? Ya, betul. Oke, Kang Rido. Oke, mungkin saya akan membawa bahasa manajemen konflik ya Kang Rido. Pada akhirnya bagaimana dengan kita berurusan orang lain itu merupakan manajemen konflik Kang Rido. Bagaimana jika kita menemui masalah dengan orang lain, bagaimana kita mendapatkan diri kita, menempatkan posisi kita itu merupakan manajemen konflik Kang Rido. Jadi gini Kang Rido, kecerdasan emosional ini pada hakikatnya mungkin Kang Rido belum mengerti sepenuhnya. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan. Jadi kecerdasan emosional itu merupakan bagian dari diri kita yang dimana kita ini menempatkan posisi kita secara emosional Kang Rido. Jadi pada akhirnya ketika saya mungkin berbicara, berdebat dengan Kang Rido seperti saat ini, beropini maksud saya mendapatkan diri saya sebagai lawan bicara Kang Rido gitu. Jadi kita posisinya di sini adalah setara. Nah, namun bagaimana ketika kita nanti menemui konflik yang dimana ada hierarki di sebuah perusahaan gitu, dimana Kang Rido mungkin menjadi manajernya atau menjadi staffnya, yang ibaratnya hierarki ke bawah maupun ke atas. Nah, ini perlu manajemen konflik Kang Rido. Pada akhirnya ketika Kang Rido ini memimpin, bagaimana penempatan posisi diri Kang Rido kepada bawahan Kang Rido seperti itu. Jadi menurut saya sebelum kita lebih jauh berbicara tentang negosiasi, kita perlu bicara dengan manajemen konflik dulu. Bagaimana akhirnya ketika Kang Rido melakukan negosiasi dengan klien, apakah Kang Rido akan mendapatkan diri dengan marah-marah? Mungkin nggak mungkin kan Kang Rido. Jadi manajemen konflik dulu yang saya rasa perlu, dan itu merupakan skill yang dipelajari dari kecerdasan emosional gitu Kang Rido. Terima kasih. Mungkin ada sanggahan juga. Mungkin Kang Anel sepakat atau tidak sepakat? Boleh Kang Anel? Oke, saya menyangkal pernyataan oleh Kang Rido karena menurut saya sendiri uh, emotional intelligence itu perlu sebelumnya ada persuasion and negotiation. Sementara pernyataan Kang Rido itu uh, emotional intelligence itu tidak penting untuk dalam urusan persuasion and negotiation. Dan kata Kang Gerald juga emotional intelligence itu perlu untuk di mana ada ketika persuasion and negotiation itu sendiri. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Anel dan Kang Gerald. Kepada Kang Rido, apakah ada sanggahan lagi setelah dikasih paham? Ya, seperti itu. Oke, thank you buat pendapatnya Kang Anel sama Kang Gerald. Dari tadi dari pembahasan tadi ada benarnya juga kalau bahwa emotional intelligence ini sebenarnya penting, tapi kalau menurut saya persuasion and negotiation ini juga harus ada di top 10. Jadi kalau menurut saya emotional intelligence bisa bisa diangkat ke top 10, tapi tidak menurunkan rank dari persuasion and negotiation ini. Begitu. Oke, terima kasih kepada Kang Rido. Dipersilakan kepada Kang Drias untuk memberikan opininya. Halo, terima kasih atas kesempatannya, Kang Zakwan. Jujur saya setuju dengan Rido bahwasannya kalau misalnya persuasion and negotiation itu lebih penting daripada emotional intelligence. Itu karena dampak dari hasil bisnis persuasion itu sendiri dan negotiation itu memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap hasil bisnis, dan kemampuan untuk meyakinkan pihak lain dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan sangat penting dalam penjualan, pemasaran, dan kerjasama bisnis. Contoh nyatanya itu adalah ketika kita dapat menegosiasi
kontrak yang menguntungkan atau memenangkan proyek penting yang secara langsung meningkatkan pendapatan perusahaan. Terus konflik dan pencapaian konsensusnya itu dalam lingkungan kerja yang dinamis itu adalah perbedaan pendapat, hal yang biasa, dan kemampuan negosiasi membantu kita mengatasi konflik ini dengan cara yang konstruktif dan mencapai konsensus di antara berbagai pihak. Ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat hubungan kerja dan mendorong kerjasama tim. Oke, terus menurut saya dampak yang tidak langsung dalam emotional intelligence itu memang benar dari Kang Anel dan Kang Gerard itu emang emotional intelligence itu memang penting untuk membangun hubungan interpersonal yang kuat dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Namun menurut saya dampaknya cenderung lebih tidak langsung dan memerlukan waktu lebih lama untuk terlihat. Dalam banyak situasi bisnis, kita membutuhkan keterampilan yang memberikan hasil cepat dan langsung, seperti persuasi dan negosiasi. Menurut saya kurang terukur dalam hasil bisnis. Sementara emotional intelligence membantu dalam mengelola emosi dan membangun hubungan. Menurut saya emotional intelligence itu secara komunikasi itu sangat general, bisa sebenarnya dalam bisnis itu bisa, tapi dalam komunikasi interpersonal dengan orang lain itu juga lebih masuk akal gitu. Dan kontribusi terhadap hasil bisnis seringkali sulit banget diukur secara langsung dalam emotional intelligence. Sebaliknya, keterampilan persuasi dan negosiasi memberikan hasil yang nyata dan terukur, seperti peningkatan penjualan, kontrak yang menguntungkan, dan kerjasama bisnis yang sukses. Oke, terima kasih. Berikut alasan saya. Terima kasih kepada Kang Drias. Nampaknya di sini Kang Rido mendapatkan bala bantuan. Dipersilakan kepada Kang Gerald untuk memberikan opini untuk menyanggah atau mensupport. Oke, baik. Terima kasih Kang Sofwan. Oh iya, sebelumnya terima kasih juga Kang Drias atas opininya. Baik Kang Drias, tadi bahwasanya saya mendengar Kang Drias mention soal kontrak dan kemudian negosiasi persuasi. Betul Kang Kevin? Kang Drias, sorry, maaf. Oke, mungkin gini Kang Drias. Pada akhirnya saya paham kontrak maupun negosiasi ini merupakan skill yang penting dan dampaknya terlihat begitu nyata gitu, efeknya terhadap perusahaan. Tapi Kang Kevin, sebelumnya saya kan sempat berbicara bahwasanya kecerdasan emosional ini merupakan dasar. Dasar ini yang sepertinya sudah kita bangun dari kita kecil gitu. Ketika bagaimana kita diajarkan akhlak, ketika di mana kita diajarkan bagaimana cara kita menempatkan diri. Sepertinya saya rasa Kang Krias pun sudah diajari ketika kecil maupun di sekolah maupun melalui seminar-seminar. Dan pada akhirnya ini merupakan fondasi awal sebelum kita melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yaitu negosiasi. Begini, berdasarkan yang saya punya, opini saya itu, jadi kerjasama emosional ini membantu untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. Bagaimana sebuah kontrak ini dianggap mahal, ataupun perjanjian ini dianggap mahal. Perjanjian dianggap mahal ketika kontrak atau perjanjian tersebut menguntungkan kedua pihak, tidak memberatkan salah satu pihak. Bagaimana jika kontrak itu lebih menguntungkan satu pihak? Tentu kontrak itu berat sebelah. Kontrak itu nggak bisa dibilang mahal, gitu. Nah, lalu bagaimana caranya kita membuat kontrak itu mahal? Kita perlu menguasai lebih dulu apa yang kita perlukan, apa yang kita ingin capai. Pertama itu. Kemudian kita harus mencari celah, Kang Rias. Pada akhirnya ketika kita berdiskusi, kita menemukan adanya celah. Oh, mereka ini membutuhkan sesuatu nih dari kita. Kita menyampaikan sesuatu. Makanya itu kita bisa mendapatkan ide yang lebih mahal atau mungkin kontrak yang lebih mahal dari situ. Begitu Kang Kevin. Jadi kemampuan untuk emosional ini, kita ini bisa membaca orang lah gitu. Membaca dan memanfaatkan emosi. Ketika kita sudah menguasai skill emotional intelligence, tentu kita juga bisa membaca orang lain, bagaimana pergerakan orang lain gitu. Itu merupakan inti dari kecerdasan emosional. Oleh karena itu, kecerdasan emosional ini menjadi dasar yang lebih penting ketika kita berbicara untuk skill sosial yang lainnya.
Seperti itu. Mungkin dampaknya akan lama, cuma itu yang diperlukan dalam negosiasi. Seperti itu. Makanya saya menetapkan bahwasanya emotional intelligence harus di atas persuasion and negotiation. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Gerald. Nampaknya dari tim Kang Rido sendiri kembali terdesak. Kita akan melihat dari opini Kang Muhammad Kamil, apakah akan masuk ke tim Kang Rido atau masuk ke tim Kang Gerald. Dipersilakan kepada Kang Muhammad Kamil. Oke, Mod, terima kasih atas kesempatannya. Di sini entah ya aku bakal di pihak mana. Cuman sebenarnya lebih menegaskan aja soal di mana dari 15 skill yang disebutkan oleh World Economic Forum pada tahun 2020 ini, ada yang menjelaskan mengenai skill yang langsung secara teknis atau langsung kepada hal-hal ya yang bersifat inilah jelas gitu. Misalnya kayak technology use, kemudian service orientation, system analysis, troubleshooting, dan semacamnya. Dan ada hal-hal lain yang mana ini lebih bersifat mungkin soft skill ya. Soft skill dan untuk internal dari masing-masing individu. Contohnya critical thinking, yang analytical thinking, complex problem solving, dan salah satunya adalah di emotional intelligence. Yang berarti kalau menurut saya emotional intelligence termasuk dari salah satu yang penting untuk dimiliki oleh setiap daripada individu. Cuman kalau memang mau diurutkan ya teman-teman sekalian, sebenarnya mana sih yang lebih perlu kita utamakan? Apakah yang ada di dalam diri seseorang, mungkin berupa karakter dan juga berupa pengalaman-pengalaman untuk meningkatkan skill ini, atau lebih ke hal-hal yang bersifat teknis, kayak teknologi dan semacamnya. Nah, di sini mungkin saya ada di pihak yang lebih mirip dengan Kang Rido ya, yang tadi disebutkan oleh Rido terakhir, yang mana persuasion dan negotiation itu jatuhnya lebih ke arah teknis, untuk langsung mencapai sebuah kesepakatan untuk berhubungan dengan ya tadi ya customer atau klien. Tetapi di atasnya apakah ada yang lebih di atas ini ya, di atas persuasion dan negotiation, itu apakah ada yang bisa ditukar dengan emotional intelligence? Karena ini juga saya setuju dengan kata Kang Gerald, bahwasannya emotional intelligence itu adalah sebuah fondasi atau basic di mana kita bisa mengontrol diri kita sendiri ketika berhadapan dengan mungkin hal-hal atau orang-orang yang tidak kita sukai. Itu udah termasuk ke resilience, stress tolerance, dan flexibility. Tapi lebih dasar lagi lah, emotional intelligence itu bagaimana kita dalam hal-hal ethics, kemudian dalam hal-hal yang bersifat mungkin karakter kita ya, itu masuknya ke emotional intelligence. Jadinya ya angka yang 13 ini, angka yang sangat rendah ini mungkin belum kita capai, belum kita utamakan itu karena pada saat kita melihat listnya itu, ini pandangan aku aja, kita ngelihat listnya itu emotional intelligence ada di bawah. Coba kebayang nggak kalau emotional intelligence ada ditaruh di atas? Bisa jadi kita memilih itu duluan dibandingkan kayak critical thinking, terus problem solving dan semacamnya. Sehingga kalau menurut pribadi ya, emotional intelligence ini termasuknya kepada yang dasar. Sehingga daripada itu ada yang di atasnya, di atas persuasion, di atas resilience, yang mana ini lebih ke teknis kayak technology use. Technology use itu oke lah di sini mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Tapi ketika kita coba tilik lagi ya, ini bersifat terlalu rinci gitu, harus teknologi banget. Karena di atasnya dia udah ada ya kayak creativity, inisiatif, kemudian ada apa lagi? Active learning, yang mana secara tidak langsung skill-skill tersebut udah berdampak atau memiliki output kita akan mengikuti teknologi, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga teknologi use ini pada akhirnya dengan kita sudah memiliki skill-skill sebelumnya yang di atas, itu bisa kita singkirkan dari 10 besar. Yang mana nantinya kalau berdasarkan yang aku tangkap, bisa jadi emotional intelligence ini bertukar tempat dengan yang di nomor 8, technology use. Sehingga emotional intelligence dulu, resilience, dan selanjutnya baru
persuasion and negotiation. Mungkin itu kalau pendapat dari aku ya. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Aku kembalikan ke moderator. Halo, tes. Apakah di sini sebentar? Sepertinya saya ada kendala. Oke deh, aku langsung ini ya menambahkan pendapatku. Jadi menurut aku setuju sama Kang Eka, Kang Will dan Kamil. Yang 8 ini harus dikeluarkan dari top 10 karena menurut aku yang pertama teknologi use ini terlalu rinci gitu. Habis itu kan di suatu perusahaan atau suatu organisasi tidak semuanya butuh yang namanya teknologi gitu kan. Terus palingan kalau menurut aku emotional intelligence ini dapat menggantikan yang nomor 8 yaitu technology use. Terus yang ke-9 bisa dinaikkan ke nomor 8. Terus yang emotional intelligence ditempatkan di nomor 9. Itu sih menurut pendapatku. Oke. Mungkin akan saya serahkan selanjutnya kepada Kang Gerald. Apakah Kang Gerald ada opini? Oke, terima kasih Kang Safan dan terima kasih Kang Rido, Kang Eka. Saya sependapat dengan Kang Eka di mana pada akhirnya kita ini nomor 8 ini terlalu teknis gitu. Pada akhirnya sebuah teknis memerlukan yang namanya fundamental dan pada akhirnya emotional intelligence ini merupakan fundamental maupun fondasi awal dari diri sendiri untuk dikembangkan lebih lanjut lah bisa dibilang gitu. Jadi pada akhirnya saya setuju ketika emotional intelligence ini ditempatkan di nomor 8 maupun nomor 9. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Gerald. Dipersilakan untuk Kang Andreas untuk memberikan opininya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya setuju dengan Kang Eka dan Kang Rido kalau bahwasannya tuh menurut saya dalam bisnis itu persuasi dan negotiation itu lebih penting gitu daripada emotional intelligence karena menurut saya persuasi dan negotiation itu lebih ke dalam hal profesional gitu, profesional dalam lingkungan kerja dan bisnis. Dan persuasi negotiation itu kita bisa kita tuh mengembangkan skill negosiasi bersama bersama partner kerja atau misalnya sama klien dan lain-lain. Dan menurut saya kalau emotional intelligence itu lebih ke personal kita kayak membangun personal branding kita gitu dalam lingkungan yang general gitu. Gitu. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih. Kepada Kang Anel dipersilakan untuk memberikan opininya. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan langsung menjawab, di mana menurut saya teknologi use monitoring and control ini sangat penting, bahkan sangat fundamental ya. Karena menurut saya, apabila perusahaan itu tidak memiliki monitoring, control and using itu, maka akan mengacaukan perusahaan itu sendiri. Jadi menurut saya teknologi use itu tetap di situ, tetapi mengganti active learning and learning strategy saja. Karena dengan adanya top 10 skills yang lain, active learning and learning strategies itu tidak perlu karena yang di atas itu sudah mengasah pikiran menurut saya. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih kepada Kang Anel. Apakah ada opini lain yang ingin merubah dari ranking yang ada? Izin masuk Apabila ada, dari saya udah. Oke. Dari yang lain apakah ada opini lagi?
Oke, apabila tidak ada, dikarenakan dari forum untuk menyelesaikan ranking tersebut tidak terselesaikan, maka akan dilakukan voting. Oke, untuk yang pertama, siapa di sini yang setuju untuk emotional intelligence dinaikkan dan teknologi use diturunkan? Apabila ada yang setuju, silahkan untuk resen. Oke, apakah ada yang ingin resen lagi? Oke, tidak ada. 2 orang, silahkan diturunkan. 3 ini ya. Kang Andreas mendukung? Apakah Kang Ya. Andreas mendukung? Oke. Boleh diturunkan. Selanjutnya, untuk yang mendukung emotional intelligence dinaikkan dan yang diturunkan adalah active learning dan learning strategis, silahkan untuk resen. Oke, di sini ada 2 orang yang memvote. Oke, setelah dilihat dari hasil vote yang ada, 3 orang mendukung emotional intelligence dinaikkan dan teknologi use monitoring and control diturunkan. Lalu, 2 orang mendukung emotional intelligence dinaikkan dan active learning dan learning strategis diturunkan. Maka, dikarenakan 3 orang mendukung emotional intelligence dinaikkan dan teknologi use monitoring and control diturunkan, maka yang menang adalah emotional intelligence dinaikkan dan teknologi use monitoring and control diturunkan. Terima kasih. Boleh kepada notulen untuk diganti? Boleh kepada notulen untuk diganti sesuai kesepakatan yang sudah kita ambil melalui voting. Kepada notulen, apakah sudah dirubah? Oke, terima kasih. Untuk top 10 skills in 2025 based on orang yang sudah diforumkan, yang pertama ada critical thinking and analysis 47 poin. Yang kedua ada analytical thinking and innovation 42 poin. Yang ketiga ada complex problem solving 42 poin. Yang keempat ada leadership and social influence 39 poin. Yang kelima ada creativity, originality and initiative 31 poin. Yang keenam ada reasoning, problem solving and ideation 29 poin. Yang ketujuh ada active learning and learning strategies 21 poin. Yang ke-8 ada emotional intelligence 13 poin. Yang ke-9 ada resilience, stress tolerance and flexibility 19 poin. Yang ke-10 ada persuasion and negotiation 15 poin. Di sini apakah ada yang akan menyanggah atau memberikan opini terhadap rank kita yang terbaru? Apabila ada, dipersilakan untuk resen. Apabila tidak ada, kita akan menyelesaikan forum kita hari ini. Oke, dipersilakan kepada Kang Anel. Oke, terima kasih Mod. Jadi menurut saya karena active learning and learning strategy itu kurang penting, jadi saya mungkin taruh active learning itu di nomor 10, emotional intelligence-nya itu naik ke 7, dan persuasion negotiation itu pindah ke 8. Mungkin gitu, Mod. Oke, terima kasih kepada Kang Anel. Apakah ada yang ingin menyanggah atau setuju kepada pendapat Kang Anel? Saya ulangi, apakah ada yang ingin menyanggah atau memberikan opini atau setuju kepada pendapat Kang Anel?
Mungkin boleh diulang Mod pendapatnya Kang Anel apa tadi, barangkali yang lain gak dengar. Boleh Kang Anel bisa diulang? Oke, mungkin jadi saya akan menjelaskan secara singkatnya aja ya. Jadi si active learning-nya itu nomor 10, emotional intelligence itu naik ke nomor 7, sedangkan persuasion negotiation itu naik ke nomor 8. Mungkin gitu aja, Mat. Oke, apakah ada yang ingin menyanggah atau setuju kepada pendapat Kang Anel? Oke, dipersilakan kepada Kang Eka untuk memberikan opini atau pendapat. Oke, moderator, terima kasih atas waktunya. Di sini aku mau mungkin sedikit menyanggah ya. Soal tadi ada 3 ajuan berarti ya. Emotional intelligence ke-7, active learning ke-10, persuasion ke-8. Mungkin di sini yang dari aku pribadi nggak setuju adalah di poin persuasion itu di atas resilience. Kenapa? Karena resilience, trust tolerance, dan flexibility itu sebenarnya bisa dibilang cukup masuk ke setingkat apa ya ini berarti problem solving gitu. Karena kan ada masalah nih. Kita bisa memikirkan mau seperti apa si solusinya itu. Udah ada misalkan, solusinya udah ada. Nah, tapi pada saat ya kita menjalaninya, memang diperlukan resilience, trust tolerance, dan flexibility. Yang mana itu sebagai basic, atau tadi kalau meminjam kata Kang Gerald ya, adalah fundamental yang lebih dibutuhkan dibandingkan persuasion dan negotiation. Nah, cuman mungkin yang bisa saya elaborasi lebih lanjut adalah di bagian emotional intelligence itu di posisi 7. Mungkin bisa dibilang iya setuju. Bahkan kalau mau lebih atas ya, emotional intelligence itu ada di paling atas ataupun nomor 3, itu pun aku bisa jadi sangat menyarankan. Karena ya mengikuti tadi ya opini-opini sebelumnya, emotional intelligence itu adalah sebuah basic, sebuah fondasi untuk dimana kita menyelesaikan dengan diri sendiri. Dengan menyelesaikan diri sendiri, kita udah punya kontrol diri untuk menghadapi hal-hal yang lain. Sebelum nantinya ada kayak kita memikirkan solusi dari masalah-masalah tertentu. Kemudian kita juga mempelajari hal-hal baru, ataupun kita memimpin sebuah tim. Itu diawali oleh emotional intelligence. Nah, kemudian yang active learning pindah ke 10, sebenarnya bisa aja. Tapi ya bukan menukar dengan persuasion dan negotiation. Persuasion negotiation menurut saya masih di posisi terakhir. Jadi kalau bisa diringkas ya, yang pertama emotional intelligence naik, kemudian persuasion dan negotiation nggak boleh bergerak, dan yang ketiga active learning, persuasion dan negotiation itu harus tetap di bawah resilience, trust tolerance, dan flexibility. Kemudian active learning ya jangan ditukar gitu dengan persuasion dan negotiation. Mungkin gitu. Oke, terima kasih atas pendapatnya Kang Eka. Saya akan menyimpulkan, berarti untuk persuasion tetap di bawah resilience, dan active learning itu tidak dirubah ya Kang. Lalu untuk emotional intelligence disarankan untuk naik, apakah betul? Halo Kang Eka? Ya, sorry, gimana? Jadi saya menyimpulkan untuk persuasion sendiri itu tidak boleh di atas resilience. Lalu untuk emotional intelligence itu disarankan untuk naik. Lalu untuk active learning itu tetap di nomor 7. Apakah betul? Iya, betul. Oke, kepada Kang Rido dipersilakan untuk memberikan opini atau sanggahan. Oke, thank you Kang Kamil buat pendapatnya, tapi aku izin menyanggah ya. Jadi menurut aku persuasion and negotiation itu seharusnya berada di bawah emotional intelligence, tapi berada di atas resilience, stress tolerance and flexibility. Karena apa? Karena
emotional intelligence sama persuasion and negotiation ini tuh adalah 2 hal yang, saling berhubungan gitu. Nah, tapi kalau, yang ke-9 atau yang strengths ini, itu tuh, apa ya, kalau menurut saya bukan kurang penting, tapi kurang penting, daripada yang persuasion and, negotiation ini. Karena, menurut saya kalau, di sebuah perusahaan itu yang dibutuhkan kan adalah suatu yang teknis gitu ya. Yang apa ya, yang berhubungan langsung dengan klien dan lain-lain, itu adalah persuasion and, negotiation. Tapi kalau misalnya stress tolerance ini bisa, apa ya, bisa dibelakangin dulu gitu. Maksudnya tidak dipentingkan kalau menurut saya. Begitu aja sih menurut saya. Oke, terima kasih kepada Kang Rido. Sepertinya untuk opini Kang Rido sendiri berbeda dari opini Kang Kamil dan Kang Anel. Dipersilakan kepada Kang Gerald untuk memberikan opini ataupun sanggahan. Oke, terima kasih sebelumnya Kang Zakwan dan kawan-kawan semuanya. Mungkin saya izin memberikan opini saya bahwasanya ini sudah terurut dengan baik menurut pandangan saya. Kenapa begitu? Karena active learning dan learning strategis ini sangat diperlukan. Terutama di atasnya bisa dilihat ada creativity, reasoning. Itu menurut saya active learning itu merupakan strategi ya gitu, gimana kita mau belajar dan pada akhirnya kita punya niatan untuk belajar dan aktif, punya strategi untuk belajar, kemudian juga nomor 8 dan nomor 9, menurut saya ini tidak bisa dipisahkan. Karena balik lagi emotional intelligence ini berkaitan dengan diri sendiri juga. Bagaimana akhirnya kita bisa mengontrol diri kita. Lalu dilanjut dengan resilience, strength, tolerance, and flexibility. Menurut saya ini tidak bisa dipindah di bawah persuasion and negotiation. Karena balik lagi, persuasion and negotiation ini menurut saya tingkat sosialisasi yang lebih lanjut. Oke, terima kasih kepada opini Kang Gerald. Sebentar, Oke. apakah masih ingin dilanjutkan? Sorry. Oh enggak, coba penjelasan lebih lanjut dikit aja. Tadi keputus ya? Boleh. Oke. Karena akhirnya bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita ke orang lain ketika kita melakukan negosiasi, ketika kita tidak bisa stress tolerance, kita tidak punya resilience, dan kita tidak punya fleksibilitas. Begitu, kurang lebih ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Gerald. Di sini, oke. Dipersilakan kepada Kang Anel untuk memberikan opini ataupun sanggahan. Oke, terima kasih Mod. Jadi saya sependapat oleh pendapatnya Kang Eka. Jadi menurut saya sendiri, resilience, stress tolerance, and flexibility ini lebih penting dibandingkan active learning and learning strategies. Karena dengan adanya resilience itu sendiri dan stress tolerance and flexibility, secara personal dia bisa lebih enjoy aja melakukan pekerjaannya. Sedangkan kalau active learning and learning strategies kayak udah dibahas oleh poin-poin skill di atas, dan persuasion and negotiation menurut saya nomor 10 karena sudah terdapat di emotional intelligence itu sendiri. Jadi begitu. Mungkin terima kasih. Terima kasih kepada pendapat Kang Anel. Dipersilakan kepada Kang Andreas untuk memberikan opini ataupun sanggahan. Oke, terima kasih Zakwan atas kesempatannya. Menurut saya pribadi itu urutan ke-7 itu resilience, strategi, stress tolerance and flexibility. Itu karena menurut saya percaya bahwa resilience, stress, tolerance and flexibility itu adalah sangat penting dalam mencapai kesuksesan dalam bisnis atau dunia kerja. Kayak pertama tuh resilience itu memungkinkan kita untuk pulih dengan cepat dari setback dan kegagalan. Dan di dalam bisnis dan di dalam dunia kerja itu banyak sekali project-project atau misalnya dalam bisnis kesepakatan itu banyak sekali kegagalan dalam
hal-hal yang kita terima gitu. Terus, saya yakin bahwa di relations ini itu, mendukung dan mendorong kita untuk terus maju meskipun menghadapi rintangan. Ini adalah kunci untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis atau dunia kerja yang kompetitif dan dinamis. Kemudian stress tolerance memungkinkan kita untuk, tetap tenang dan produktif, bahwa dalam situasi yang penuh tekanan. Kayak misalnya, kita tuh bisa saja di dalam tekanan itu, ada beberapa hal eksternal gitu yang mengganggu kita dalam dunia kerja dan kita itu harus, memisahkan dalam hal dunia kerja dan, dunia, eksternal kita. Terus kemudian terakhir, flexibility memungkinkan kita untuk beradaptasi, dengan perubahan lingkungan kerja dengan cepat, dan, efisien memastikan bahwa kita tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah. Oke. Terus, juga saya percaya bahwa emotional intelligence juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Namun kemudian untuk memahami mengolah emosi baik diri sendiri maupun orang lain dapat membantu membangun hubungan yang kuat dan saling percaya di antara anggota tim. Ini dapat meningkatkan kolaborasi inovatif dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh. Dan menurut saya tuh, sebelum kita masuk ke emotional intelligence ini, kita juga harus, memikirkan tentang diri kita dulu. Kayak diri kita tuh bisa nggak sih kayak misalnya dalam relations ini menerima kegagalan itu kan, bakalan berbeda gitu emotional intelligence kita dalam menanggapi orang lain, komunikasi orang lain gimana. Jadi kita tuh pertama-tama harus profesional dulu gitu dalam diri kita sendiri gitu. Terus juga menurut saya kenapa, apa ya, kenapa, eee, emotional intelligence itu harus harus melewati relations, stress tolerance, flexibility dulu. Jadi, menurut saya emotional intelligence itu baik lagi. Jadi emotional intelligence itu menurut saya fundamental gitu dalam hal komunikasi gitu. Beda dalam dunia kerja dan dunia kerja itu banyak hal-hal, eksternal maupun di dunia kerja sendiri gitu yang kayak kita, stres gitu menanggapi kegagalan atau misalnya kondisi dalam tim kita sendiri gitu. Atau misalnya kita, gagal dalam menerima kesepakatan gitu dalam, hal bisnis gitu. Dan kita tuh harus, harus balancing gitu dalam, eee stress tolerance ini gitu dalam dunia kerja gitu. Oke, terima kasih pendapat saya. Sekian. Oke, terima kasih atas pendapat dari Kang Drias. Di sini saya akan menyimpulkan pendapat dari tiap masing-masing orang, lalu saya akan menerapkan metode vote kembali dikarenakan tidak terjadinya mufakat di pembahasan kali ini. Oke, saya akan menyimpulkan dari pendapat Kang Anel. Untuk Kang Anel sendiri, based on orang-nya, yang ketujuh adalah emosional, yang ke-8 resilience, yang ke-9 active learning, yang ke-10 persuasion. Lalu untuk pendapat dari Kang Kamil sendiri, yang ke-7 emosional, yang ke-8 active learning, yang ke-9 resilience, dan yang ke-10 persuasion. Lalu untuk dari Kang Gerald sendiri memberikan pendapat agar tidak dirubah untuk rank yang sekarang. Lalu untuk Kang Kevin sendiri, untuk ranknya, sebentar. Boleh diulang nggak, Kang Kevin? Oke, izin menjawab. Menurut saya untuk ranknya itu, ke-8 itu, relations, stress, tolerance, and flexibility. Terus selanjutnya emotional intelligence. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan kembali mengulangkan ya, sebelum voting.
Sebentar. Pendapat dari masing-masing individu memberikan pendapat untuk dari rank 1 sampai ke ranking 6 tidak ada perubahan, akan tetapi dari ranking 7 dan 10 terjadi beberapa rombakan. Untuk dari Kang L sendiri, rombakan di nomor 7 sampai 10 terjadi di 7 diganti menjadi emosional, intelligence, lalu ke-8 resilience, stress tolerance, and flexibility, yang ke-9 active learning, yang ke-10 persuasion and negotiation. Sebentar. Selanjutnya untuk pendapat dari Kang Eka sendiri, yang 1 sampai ke 6 tidak terjadi perubahan, akan tetapi di nomor 7 menjadi emotional intelligence, yang ke-8 active learning, yang ke-9 resilience, yang ke-10 persuasion and negotiation. Lalu untuk Kang Gerald sendiri tidak ingin terjadinya perubahan di ranking yang ada. Lalu untuk Kang Drias, boleh diulang lagi? Untuk saya itu cuman ada perubahan di posisi ke-8 sama ke-9. Itu hanya ditukar saja gitu. Jadi posisi ke-8 itu ada resilience, stress tolerance, and flexibility, dan posisi ke-9 itu ada emotional intelligence. Oke, terima kasih kepada Kang Drias. Kita akan melakukan voting. Yang pertama, siapa yang setuju pendapat dari Kang Muhammad Kamil? Vote sekarang. Oh, cuma 1 orang ini kayaknya ya. Ini mendukung pendapatnya sendiri ya, wajar sih. Apakah ada yang ingin mensupport dari pendapat Kang Kamil? Oh, nggak ada ya. Oke, 1 doang ini berarti ya. Oke, 1 doang. Untuk pendapat Kang oh ya, gimana Kang Anil? Oh, nggak bisa. 1 doang lah. Sekali doang. Oke. Oke, boleh lower hand. Oke, yang setuju kepada pendapat Kang Anel, silakan raise hand. Oke, ini ada 3 voting ini. Wah, sepertinya ini pendapat Kang Anel yang menang ini, sepertinya ya. Oke, boleh lower hand lagi, 3 voting. Yang setuju. Yang selanjutnya, pendapat Kang Gerald, siapa yang setuju? Naik, guys. Oh, 1 orang kalah, berarti ini udah gak ada yang support, udah. Udah menang ini, udah. Pemenangnya berarti pendapat dari Kang Anel kepada moderator, kepada notulensi, tolong dirubah ini sesuai pendapat Kang Anel, yaitu sebentar. 7 menjadi emosional, 8 menjadi resilience, 9 menjadi active learning, dan 10 tetap persuasion. Silahkan diganti notol. Oh ya, bisa voting dong, kan moderator memiliki hak prerogatif. Jangan melawan ya. Enggak, moderator nggak punya hak voting. Ya udah, walaupun nggak punya hak voting, tapi tetap 2-1 ya guys ya. Jadi tetap menang pendapat Kang Anel, oke? Sorry. Ini moderatornya punya hak veto kayaknya ini. Oke. Pokoknya walaupun tetap dikurangi, tetap Kang Anel yang menang ya guys ya. Pada notol boleh dirubah? Apakah sudah dirubah?
Oke, kepada notulensi, apakah bisa dirubah untuk dari rankingnya sendiri dikarenakan sudah dilakukan voting dan pendapat Kang Anil yang menang? Belum, 7 masih aktif itu. Tolong ya notul ya, harus mengikuti kata-kata moderator. Nggak boleh memaksakan pendapatnya ya. Ini notulnya kalah ini kalau voting ya guys ya. 7 emosional, 8 resilience, 9 active learning, 10 tetap persuasion. Sorry. Ini tolong dilarang menghina moderator ya. Ini bisa dikeluarkan dari sidang forum. Tolong ya, dijaga etikanya. Oke, sudah. Sebentar. Oke, udah dirubah ini ya. Oke, ini akan saya simpulkan kembali untuk based on rank kita. Yang pertama, critical thinking and analysis. Yang kedua, analytical thinking and innovation. Yang ketiga, complex problem solving. Yang keempat, leadership and social influence. Yang kelima, creativity, originality, and initiative. Yang keenam, ada reasoning, problem solving, ideation. Yang ketujuh, emotional intelligence. Yang ke-8, resilience, stress tolerance, and flexibility. Yang ke-9, active learning, and learning strategis. Yang ke-10, persuasion and negotiation. Oke, di sini apakah ada, ini adalah based on orang kita yang paling update. Apakah ada yang ingin memberikan opini ataupun sanggahan lagi? Tolong, ini udah disimpulin ya. Masih ada yang mau ngasih opini atau pendapat lagi nggak? Dari Kang Eka dan Kang Drias, apakah sudah aman? Oke. Setelah sidang forum yang cukup alot terjadi, dan tadi tim Kang Rido, tim Kang Eka, lalu beda-beda pendapat, sudah disimpulkan ya guys ya, based on rank kita, dari top 10 skills in 2025. Yang pertama ada critical thinking and analysis, yang kedua analytical thinking and innovation, yang ketiga complex problem solving, yang keempat leadership and social influence, yang kelima creativity, originality, and initiative, yang keenam reasoning, problem solving, and ideation, yang ketujuh emotional intelligence, yang ke-8 resilience, stress tolerance, and flexibility, yang ke-9 active learning and learning strategies, yang ke-10 persuasion and negotiation. Oke. Terima kasih kepada para anggota yang sudah hadir di Zoom kali ini. Berikut adalah kesimpulan kita yang sudah kita sepakati bersama. Saya sebagai moderator dari kelompok 9, mohon maaf apabila terjadi sesuatu yang tidak mengenakan ya. Saya mohon maaf kepada Allah dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.